Sekarang kita menjelaskan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa lah kalian follow, like, komen, subscribe, dan jangan lupa kalian untuk mencet loncengnya biar nanti notifikasi video aku muncul di HP kalian. Oke? Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia beriman kepada bapa saudaranya. Nabi Ibrahim menampingi dalam semua perjalanan dan sewaktu mereka berada di Mesir, berusaha bersama dalam bidang peternakan yang berhasil dengan baik. Binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan. Akhirnya perkosian Ibrahim Lut dipecah dan binatang ternak serta harta milik perusahaan mereka dibagi, dan berpisahlah Lut dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sodom. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dan pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian hari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseks, liwat di kalangan lelakinya, dan lesbian di kalangan wanita. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu bermajalela di dalam masyarakat sehingga kan ia merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari ganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seseorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya, dan sebaliknya jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan serta membawa mereka alam yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebiasaan mengungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencipta mereka. Alam sekitar mereka tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseks dan lesbian, karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak berhenti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara berseorangan
mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar sangat di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh bahwa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tunduk-tunduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati dan pikiran mereka, dan berlalu laksana sesuana teriakan di tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi peka bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Akhirnya kaum Lut merasa dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusir dirinya dari Sodom bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan pikiran serta mensia-siakan masa. Obat satu-satunya menurut pikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah dengan membasmikan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan ke atas terhadap kekerasan kepala mereka, juga untuk menjadi ibarah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepada kaumnya masyarakat Sodom diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab menanti mereka di akhirat kelak. Para malaikat tamunya Nabi Ibrahim bertemu kepada Nabi Lut. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada 3 orang malaikat penyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak, dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sodom. Dalam kesempatan pertemuan mana Nabi Ibrahim telah mohon agar penurunan azab ke atas kaum Sodom ditunda kalau mereka kembali sadar dan mengajuki ajaran Lut serta bertobat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaumnya. Permintaan mana oleh para malaikat itu diterima dan dia jamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh elok dan bagus.